Soal yang pertama, harga sepasang sepatu 250.000 setelah didiskon 20%, maka harga sepatu tersebut adalah, ini gampang sekali ya bagi yang kita suka belanja offline maupun online yang suka mencari-cari harga diskon. Jawabannya gampang, jawabannya adalah yang C. Oke. Tapi ya masa nggak belajar ya, C-nya sih dari mana? Oke, ada dua cara teman-teman. Bisa kita hitung dulu dari 20% dari 250.000. Jadi kita cari dulu 20%-nya dari 250.000. Jadi gini ya, 20% kali 250.000. 250.000. Nah, 20% kan berarti 20/100 ya. Sama dengan 20/100 dikali 250.000 gitu ya. Kemudian coret nolnya yang bisa dicoret, dicoret. Berarti 20 kali 25, 50 ya. 50, nolnya ada 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3, jadi 50.000. Nah, harganya berarti 250.000. 250.000 dikurangi 50.000. Oke, maka akan sama dengan 200.000. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke. Tapi ada cara cepatnya ya teman-teman. Ini kan dapat diskon 20% ya. Berarti kita hanya menghitung 80% dari harga tersebut. 80%-nya dari mana? Dari 100% dikurangi 20% gitu ya. Maka sama dengan 80% gitu. Jadi langsung saja 80% kali 250.000. 80% adalah 80/100 kali 250.000. Gini ya teman-teman. Kemudian kita coret, yang bisa dicoret 1, 1, 1, 1. Nah, 8 dikali 25 itu adalah 200. 200, sisa nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 200.000. Nah, kebetulan ada juga teman-teman yang komentar yaitu 250.000 dikali 80/100 lah. 100 langsung jawaban. Ya, benar sekali. Cara mudahnya. Cara cepatnya ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Harga satu kaos adalah 80.000. Setelah didiskon 20%, maka harga kaos tersebut adalah berapa? Oke. Silakan teman-teman hitung. Nah. Oke, langsung saja kita 80% ya. Kita hitung langsung 80%, 80/100 dikali 80.000. Oke, kita bisa coret. 8 dikali 8 itu adalah 64. Sisa nolnya berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Langsung saja 64.000. Oke. Gampang ya teman-teman ya menghitung harga diskon. Kita ke soal berikutnya. Panji membeli celana dengan mendapatkan diskon 10% hingga hanya membayar 162.000. Harga celana tersebut sebelum didiskon sebesar berapa ya? Jadi harga sebelum diskon itu berapa? Kita menggunakan cara cepat yang tadi lagi. Panji kan mendapatkan diskon 10% ya teman-teman ya. Panji mendapatkan diskon 10%. Berarti Panji hanya membayar 90% dari harga tersebut. Jadi, anggap aja harga celana tersebut adalah X ya. Berarti kita hitung di sini. X kali 90/100 sama dengan berapa? 162.000. Oke. X sama dengan, ada yang bisa dicoret ya, 1, 1 berarti 10-nya pindah ruas sama dengan 162.000 dibagi 9-nya pindah ruas dibagi 9 dikali 10. Oke. Nah,
Berarti kita ini 162 dibagi 9 berapa ya? Kita hitung sama-sama. 100 nggak kelihatan ya di sini deh. 162 dibagi 9. Oke, 16 dibagi 9 1 dikali 9 9 ya. 16 dikurangi 9 itu 7. 2-nya turun 72. 72 dibagi 9 itu 8. Oke. Mana yang 8 di sini? Yang 18 hanya 1 ya, di sini yang D. Oke, 18 sisa nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, 180.000. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, silahkan teman-teman yang sudah paham kerjakan nomor 4 sambil saya lihat-lihat komentar. Nah, ya lah Kak, bukannya jam 8 ya. Kemarin saya janji jam 8 ya. Tapi jam 8 itu ada acara tahlil ya. Kebetulan ada tetangga belakang rumah yang berduka, yang meninggal istrinya. Jadi jam 8-nya ada tahlilan. Oke, ada yang nanya 90/100-nya dari mana? Oke, kita ulang lagi. Tapi lagi ngitung ya. Nanti kita bahas di sini deh. Di soal nomor 4. 9/100-nya dari mana? Oke, ada. Saya bacakan. Derry membeli sebuah jam tangan hari ini sedang ada promo diskon 10% sehingga Derry hanya membayar 810.000. Berapakah harga awal jam tangan tersebut? Nah, karena Derry mendapatkan diskon 10%, jadi Derry hanya membayar 90%. Jadi kan 100% dikurangi 10% gitu ya. Maka akan sama dengan 90% ya kan, jadi sama dengan 90/100 gitu ya. Nah, 90/100-nya dari sini. Jadi kita ibaratkan harga awalnya itu adalah X. Jadi harga awalnya X dikali Derry hanya membayar 90%-nya, berarti 90/100 sama dengan berapa? 810.000 gini ya. Oke. Kita coret deh nolnya 1 gini kan. Berarti X sama dengan 810.000 dikali 10 dibagi 9 gitu ya. Nah, 81 dibagi 9 itu adalah 9. Yang 9 depannya ada 2 sih. Berarti sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah yang C lagi. Oke, kali ini kita akan bahas soal sampai 10 soal ya teman-teman. Sampai 10 soal. Oke. Soal nomor 5. Adit tertarik membeli sebuah handphone seharga 3 juta. Karena dia sedang ulang tahun, Adit mendapatkan potongan harga sebesar 750.000. Berapa persenkah potongan harga tersebut? Nah, kali ini kita akan menghitung persennya ya. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan sama-sama. Kita ibaratkan persennya itu adalah X ya. Kalau persen kan berarti per 100 ya. Jangan lupa dipakai per 100-nya biar gampang hitungnya. Jadi X per 100 dari 3 juta. Nolnya kelihatan nggak ya angkanya? Oh, nggak cukup. Ntar deh pindah dulu. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Jadi X per 100 dikali 3 juta. 3 juta gini ya. Sebenarnya bisa disederhanakan dengan membuang nolnya sih. Sama dengan 750.000. Oke, bisa kita coret nolnya ya. Ini coret 2, ini juga coret 2, kemudian coret lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini juga dicoret 1, 2, 3, 4. Berarti X sama dengan
75/3 sama dengan 25 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kayaknya rata-rata menjawab benar ya, jawabannya C. Wah, keren. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Soal berikutnya sama ya. Ditanyakannya persennya. Ani membeli boneka seharga 50.000 dan dijual kembali seharga 65.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh oleh Ani? Kira-kira berapa teman-teman? Kita cari dulu untungnya ya. Untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Berarti 65.000 dikurangi 50.000. Oke, berarti Ani dapatkan untung 15.000. Nah, gini. Nah, 15.000 ini berapa persen dari 50.000 ya? Kalau pakai logika bisa sih 15% gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kayak tadi ya. X per 100, karena persen ya, jadi per 100, dikali 50.000 akan sama dengan 15.000. Oke, kita bisa coret-coret. Ini dicoret 1, 2, berarti di sini coret 1, 2. Di sini coret lagi 1, 2. Di sini coret 1, 2. Maka X sama dengan 150 per 5. Maka akan sama dengan 30 ya teman-teman ya. 30% ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan? Kenapa jawabannya D? Ya, yang benar. Oke. Kita dari mana dapat 5? Dari mana dapat 5-nya teman-teman? Ini nih yang 50.000 nih 5-nya nih. Bisa ganti warna nggak? Nih 5-nya dari sini nih. 150-nya dari mana? 15.000-nya dari mana? Kak, coba dikasih waktu 2 menit untuk kami menjawab. Boleh. 15.000-nya dari mana? 15.000-nya kita ini ya untung ya. Untungnya itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Jadi 15.000. Oke, di soal berikutnya saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk menjawab ya sebelum kita bahas. Oke, silakan. Nah, soal nomor 7. Budi membeli mangga 10 kg dengan harga per kilonya 12.000. Namun karena banyak penyimpanan selama perjalanan, banyak buah mangga yang busuk. Terpaksa Budi harus menjual rugi mangga tersebut dengan harga 9.000 per kilo. Berapa persen kerugian yang diderita Budi akibat menjual mangga tersebut? Oke, silakan teman-teman ada yang menjawab D. Ya, 25% ya rata-rata menjawab D. Adakah jawaban yang lain? C itu berapa? C itu 20%. Ada yang jawab B. B itu 15%. Tapi mayoritas menjawab D. Coba hitung lagi. Ada yang jawab E juga. Ya, oke. Ada yang jawab A. Oke. Oke, saya tidak tahu. Oke, mari kita jawab sama-sama ya.
Budi membeli mangga 10 kg dengan harga per kilonya 12.000. Namun, karena banyak penyimpanan selama perjalanan, banyak buah mangga yang busuk. Terpaksa Budi harus menjual rugi mangga tersebut dengan harga 9.000 per kilonya. Berapa persen kerugian yang diderita Budi akibat menjual mangga tersebut? Nah, kita hitung dulu ruginya ya teman-teman ya. Ruginya itu adalah 12.000 dikurangi 9.000. Oke, berarti ruginya adalah 3.000 ya teman-teman ya, 3.000. Nah, ini kan 3.000-nya rugi ya. Yang ditanyakan adalah berapa persen kerugiannya. Berarti 3.000 ini berapa persen dari 12.000 gitu kan. Nah, jadi untuk menghitung persennya itu X, kita anggap X itu adalah persen ya. Karena persen berarti dibagi per 100 dikali 12.000, maka akan sama dengan 3.000 gitu ya, 3.000. Nah, kita sederhanakan aja, coret kosongnya 2 ya, 1, 2, berarti di sini juga coret 1, 2. Nah, di sini kan akan sama dengan gini, X sama dengan 3.000 dibagi 120 gitu ya. Kita coret lagi nolnya, coret, tinggal 300 dibagi 12 gitu ya. Nah, 300 dibagi 12 itu berapa? Kita hitung di sini. 300 dibagi 12. Oke, 30 dibagi 12 itu dapat 2. 2 dikali 12, 24 gitu kan. Nah, 30 dikurangi 24 itu adalah 6. Turun nolnya 0. 60 dibagi 12, 5. 25 ya. 5 dikali 12, 60 habis ya. Oke, maka jawabannya adalah 25%. Oke, jawabannya yang D. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Paham ya? Ya, 10 kilogramnya gak ngaruh sih karena gak ngaruh ruginya per kilo. Kalau mau dikali 10 juga boleh sih, tapi akan memakan waktu yang lama. Kenapa gak dikali dengan 9.000? Enggak lah. Kenapa coba gak dikali 9.000? Karena 9.000 itu adalah harga jual ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ya, silakan teman-teman. Pendek ini. 45 adalah berapa persen dari 75? Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, ada yang jawab B. %. Ada yang jawab 35, ada yang jawab 60. Oh, tadi yang ada dari Mas Dharma 10 kilogramnya ngaruh ya. Kita coba hitung lagi ya. Apakah 10 kilogramnya ngaruh? Berarti dikali dulu 10. Oke, kita hitung yang ini dulu ya. 45 adalah berapa persen dari 75? Berarti sama kayak tadi, X per 100 dari, aduh kok kalinya jangan gini. Kali 75 adalah 45 gitu kan. Oke. Berarti X sama dengan 45.000 4.500 dibagi berapa nih? 75 gitu ya. Oke. Berapa jadinya? 60 ya. Ya, 60 jawabannya ya, karena 75 dikali 2 itu adalah 150, 75 dikali 4 itu 300, 75 dikali 6 itu 450. Oke, jawabannya adalah yang E.
Kenapa bisa jadi 4.500 ini yang 100-nya dikali ke sini nih, pindahin ke sini. Seratusnya dipindahin. Ya. Ya, benar, dikali silang. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, 4.500 dibagi 75 itu dihitung manual. Oke, next soal berikutnya. Hari ini 10 soal deh. Ulasan videonya nanti di YouTube saya ya. Tono menjual sebuah buku matematika dengan harga 18.000. Hasil dari penjualan tersebut Tono mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Berapa harga beli buku sebelum dijual oleh Tono? Oke, gampang ini. Teman-teman, gampang banget ini. Kalau mungkin kalau kita gak fokus ke hitung-hitungannya juga bisa sih. Ada cara nebak-nebaknya kalaupun kita tidak tahu rumusnya juga sih. Oke. Ya, ada yang ketawa berarti udah tahu kenapa jawabannya A ya. Oke, teman-teman di sini kan Tono menjual buku 18.000 ya, teman-teman ya. Di sini Tono menjual buku 18.000. Kemudian Tono dapat untung 20%. Berarti harga beli bukunya harus lebih rendah dari 18.000 ya. Yang lebih rendah dari 18.000 hanya satu ya, yang A. Oke, tadi caranya dari Mas Rexelen saya sudah lihat sih, cuma ketutup lagi. Cuma ketutup sama ini, sama komen-komenan yang lain. Oke, bagaimana jika ininya tuh bukan 20.000, misalnya ada 14.000 gitu. Ini kan gampang ya, 14.000 gitu atau 13.000 gitu kan. Kasih tahu caranya, ya benar sekali. Karena Tono dapat untung 20%, berarti 18.000 ini adalah 120% dari harga awal. 120%-nya dari 100% ditambah 20%. Maka hasilnya adalah 120% gitu kan. Nah, karena untung jadi ditambah. Kalau rugi berarti dikurangi. Maka X dikali 120 per 120% kan 120 per 100 akan sama dengan 18.000 gitu kan. 18.000. Oke, kita coret, nolnya coret-coret. Maka X sama dengan 18.000 dibagi 12 dikali 10. Nah, kita hitung sama-sama. 180 aja ya dibagi 12. Kita bawa ke sini. 180 dibagi 12 itu adalah 18 dibagi 12 1, 1 dikali 12 12, 18 dikurangi 12 6 ya, turun 0, 15. Oke. Nah. Oke, berarti 15 sisa nolnya 1 2 3. 1 2 3 15.000 jawabannya ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Gampang ya, kalau misalnya ini sih terlalu gampang ya dari pilihan jawabannya. Oke, soal terakhir. Oh, cepet banget ya. Dibalik, ya benar sih. Bisa dibalik juga ya teman-teman ya.
bisa dibalik juga. Kalau saya kan ini di sini ya posisinya ya. Sebenarnya saya juga dibalik juga, tapi saya konsepnya itu dari awalnya dulu gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya hasilnya juga sama aja dibalik. Jadi tinggal 180.000 kan. Nah, misalnya yang 120 per 100 itu kita tukar ke sini posisikan. Jadi dibagi 120, ini 100 gitu. Jadi sebenarnya konsepnya ya gitu-gitu aja sih. Hanya caranya itu berbeda. 14.000 dari mana? Enggak, ini mah kan soalnya tuh gampang banget ya. Jadi kan si Tono itu untung 18.000, untung 20%, berarti pilihan jawabannya itu yang lebih rendah daripada 18.000, hanya ada satu ya karena untung. Ini misalnya pilihan ganda yang lainnya tuh 14.000 gitu. Ya benar ya. Oh iya, nolnya kebanyakan ya, bahaya sekali ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini nolnya kebanyakan. Salah pulpen sih sebenarnya. Kayak nah gini. Oke, ini soal terakhir, cepet banget ya kita belajar. Oke, 24 adalah berapa persen dari 80? Silahkan teman-teman kerjakan. Ada nanti ada seksi screenshot, boleh screenshot. Oke, ada yang menjawab 30%. Oke, kita langsung bahas ya. 24 adalah berapa persen dari 80? Berarti X per 100 dari 80 itu sama dengan 24 gitu ya. Berarti, nah ini 100-nya pindah ruas gini kan. Berarti X sama dengan 24 kali 100 dibagi 80 gitu kan. Kita coret, kemudian sisa 24 dibagi 8 adalah 3, berarti 30%. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke.